Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif, atau bisa dituliskan dengan bilangan bulat yaitu titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian menyatakan hubungan antar dua bilangan bulat. Contohnya, sisipkan lambang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan sehingga menjadi kalimat yang benar. Ini 45 titik-titik negatif 28. 45 ini lebih besar dari negatif 28, ya. Kemudian 11 titik-titik 11. Ini 11 sama dengan 11 karena nilainya sama, ya. Kemudian negatif 29 titik-titik negatif 55. Negatif 29 ini lebih besar dari negatif 55. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat, A dan B berlaku. Yang pertama, negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A dikurangi B jika A lebih besar B. Kemudian yang kedua, negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A jika B-nya ini lebih besar dari A. Yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B jika A dan B-nya ini bilangan negatif. Contohnya, negatif 27 ditambah 12. Ini sama dengan negatif dalam kurung 27 dikurangi 12, ya. Yang dalam kurung ini kerjakan terlebih dahulu, ya. Ini tetap negatif, kemudian 27 dikurangi 12 hasilnya 15. Jadi hasilnya ini negatif 15. Kemudian contoh yang kedua, negatif 14 ditambah 29. Ini sama artinya dengan 29 dikurangi 14. Seperti rumusnya ini, ya. 29 dikurangi 14 hasilnya 15. Kemudian negatif 36 ditambah negatif 58. Ini artinya negatif dalam kurung 36 ditambah 58. Negatif berapa ini? 6 ditambah 8 14, sisa 1, 4, 5, 9. Negatif 94, ya. Kemudian lanjut ke sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Ini sama-sama 8, hasilnya 8. 5 ditambah 3 8, 3 ditambah 5 juga 8. Berarti ini berlaku sifat komutatif. Kemudian identitas. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya A atau bilangan itu sendiri, ya. Contohnya, 15 ditambah 0 ini sama dengan 15, 0 ditambah 15 hasilnya juga 15. Jadi ini berlaku sifat identitas. Yang ketiga, asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B, ini di dalam kurung, ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, 5 ditambah 6
dalam kurung ditambah 7 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 ditambah 7. Ini 5 ditambah 6 hasilnya 11 ditambah 7. Ini sama dengan ini 5 ditambah 6 ditambah 7 13. Hasilnya 11 ditambah 7 18. 5 ditambah 13 ini juga 18. Jadi ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian tertutup. A ditambah B sama dengan C, atau bilangan bulat ditambah bilangan bulat itu juga hasilnya bilangan bulat. Contohnya 17 ditambah 18 sama dengan 25. Lanjut ya ke pengurangan pada bilangan bulat. A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Contohnya negatif 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 8 ditambah negatif 12. Atau ini hutang, kemudian hutang lagi, jadinya hutangnya bertambah. Negatif 8 dikurangi 12, ini negatif 20, ini juga hasilnya negatif 20. Kemudian sifat yang berlaku pada pengurangan bilangan bulat hanya sifat tertutup, yaitu A dikurangi B sama dengan C, atau bilangan bulat dikurangi bilangan bulat itu hasilnya juga bilangan bulat ya. Contohnya 12 dikurangi 17 itu hasilnya negatif 5. Kemudian lanjut ke perkalian pada bilangan bulat. A dikali B sama dengan AB. Nanti hasilnya A dikali negatif B hasilnya negatif AB. Negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Atau bisa dengan untuk bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif nanti hasilnya positif. Bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif nanti hasilnya negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif hasilnya negatif. Kalau untuk kedua dikalikan negatif B nanti hasilnya positif. Ini ada satu lagi ini ya. Kemudian A dikali 0 hasilnya 0. A dikali 1 hasilnya A. Semua bilangan bulat jika dikalikan 0 itu hasilnya 0. Semua bilangan bulat jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya, bilangan bulat itu. Contohnya yang pertama 5 dikali 6 hasilnya 30. Kemudian yang kedua 5 dikali negatif 6 hasilnya negatif 30. Negatif 5 dikalikan 6 ini hasilnya negatif 30. Kemudian misalkan 15 dikali 0 hasilnya 0. 35 dikali 1 hasilnya 35. Untuk yang berlaku ini tadi ya, yang negatif A dikali negatif B sama dengan A B, atau bilangan negatif dikalikan bilangan negatif nanti hasilnya positif. Untuk contoh yang ini tadi ya, ini negatif 3 dikalikan negatif 4, ini nanti hasilnya positif ya, 12 ini. Kemudian untuk sifat perkalian pada bilangan bulat, yang pertama komutatif atau pertukaran. Ini berlaku A dikali B sama dengan B dikali A, sama seperti penjumlahan tadi ya pertukarannya. Contohnya negatif 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali negatif 2. Ini nanti hasilnya sama-sama negatif 6 ya. Kemudian asosiatif atau pengelompokan. A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya negatif 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 sama dengan negatif 2 dikali 3 ini di dalam kurung dikali 4.
negatif 2 dikali 3 dikali 4 12, kemudian ini negatif 2 dikali 3 ini negatif 6, kemudian dikalikan 4. Ini hasilnya negatif 2 dikali 12 ini negatif 24, negatif 6 dikali 4 hasilnya negatif 24. Jadi ini juga berlaku sifat asosiatif. Kemudian distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berlaku P dikalikan dalam kurung I ditambah R sama dengan dalam kurung P dikali I ditambah dalam kurung P dikali R. Contohnya 2 dikalikan dalam kurung 4 ditambah negatif 3 sama dengan dalam kurung 2 dikali 4 ditambah dalam kurung 3 dikali negatif 3. 2 dikali negatif 3, maaf. Ini 2 dikalikan 4 ditambah negatif 3, ini hasilnya 1 sama dengan 2 dikali 4 8 ditambah 2 dikali negatif 3, ini negatif 6. 2 dikali 1 2, 8 ditambah negatif 6, ini sama saja 8 dikurangi 6, hasilnya 2. Ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian lanjut pembagian bilangan bulat. Ini berlaku P dibagi I sama dengan R. Negatif P dibagi I sama dengan negatif R. P dibagi negatif Q sama dengan negatif R. Negatif P dibagi negatif Q sama dengan R. Atau ini bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, nanti hasilnya positif. Bilangan bulat negatif dibagi positif, itu hasilnya negatif. Bilangan bulat positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Kemudian ini P dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Untuk 0 dibagi P, ini hasilnya 0, dimana P nya ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yang pertama 35 dibagi 7, hasilnya 5. Yang kedua negatif 40 dibagi 5, hasilnya negatif 8 ya, negatif 8. Kemudian 24 dibagi negatif 4, ini negatif 6. Negatif 36 dibagi negatif 6, ini hasilnya 6. 109 dibagi 0, ini tidak terdefinisi. 0 dibagi 78, ini hasilnya 0. Lanjut ke operasi hitung campuran ya. Ini contohnya nomor 1, 27 ditambah 28 dikali 3. Ini yang dikerjakan, ini perkaliannya dulu, ini kita kasih kurung ya. Iya, kita operasikan. Ditambah 28 dikali 3, 8 dikali 3, 24 ya, 24, ini 4, sisa 2, 2 dikali 3, 6, 6 ditambah 2, 8. Jadi ini hasilnya tinggal dijumlahkan. 7 ditambah 4, 11, sisa 1, 3 ditambah 8, 11. Jadi hasilnya 111. Kemudian contoh yang kedua ya. 47 dikurangi 84 dibagi 7 ditambah 9 dikalikan 11. Ini yang dikerjakan, kita kasih kurung dulu untuk yang dikerjakan duluan ya. 84 dibagi 7, kemudian ini 9 dikali 11 ya. Kalau nanti perkaliannya ini di depan, berarti yang dikerjakan di perkaliannya dulu baru pembagian gitu ya.
47 dikurangi 84 dibagi 7 hasilnya 12. Kemudian ditambah 9 dikali 11 ini 99. Tinggal kita kurangkan ini 7 dikurangi 2 5, 4 dikurangi 1 3, baru ditambah 99, hasilnya 5 ditambah 9 14, sisa 1, 4 ditambah 9 13, berarti hasilnya 134 ya. Kemudian untuk latihan soalnya, anak-anak kerjakan latihan soalnya ini ya, nomor 1 sampai 10. Ini kerjakan pakai caranya itu, enggak boleh langsung dijujuk ya, harus pakai cara, misalkan itu nanti langsung ketemu hasilnya boleh langsung ditulis hasilnya, tapi kalau untuk operasi hitung campuran ini harus pakai cara ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.